Ya, terima kasih sahabat-sahabat keluarga besar Puri Agung Jatikusumo, Serambi Nusantara. Tidak terduga sama sekali hari ini kedatangan seorang sahabat yang sudah puluhan tahun tidak ketemu. Aduh. Lama sekali. Kelihatannya sahabat satu tuh unik. Saya sendiri tidak pernah tahu siapa Jatikusumo itu. Lah kok dia yang menerangkan tentang saya. Selamat datang, Mas. Iya, selamat datang. Terima kasih. Namanya siapa, Mas? Yakobus Kamarlo Mayang Padang. Saya Yakobus Kamarlo Mayang Padang. Kamar Lumayan Padang. Kita ketemunya di Makassar dulu pada saat Mbak Jati keliling Indonesia, ya, memantik api reformasi. Ya, ketemu anak-anak muda apa semua kita ketemu dan tidak pernah, walaupun lama kita nggak ketemu, nggak pernah hilang dari ingatan saya. Mbak Jati itu begitu serius dan tulus keliling Indonesia. Ya, nama saya Yakobus Kamarlo Mayang Padang. Saya kelahiran Toraja 1 Oktober 1955. Bapak saya namanya Yohanes Pairi, dia seorang guru SD, tetapi beliau pengagum Bung Karno. Dari beliaulah saya kemudian tanpa disuruh, tanpa dipengaruhi masuk di PDI dulu. Iya. Padahal saat itu Golkar sudah memberikan saya formulir. Sudah dikasih formulir dari Golkar. Dan waktu itu saya kerja di wartawan di sebuah surat kabar di Makassar. Pedoman rakyat itu sekelas pikiran rakyat, kedaulatan rakyat. Apalagi harian sore di Surabaya. Ya, Surabaya Pos. Itu sekelas itu. Nah, jadi saya kerja di situ. Umumnya semua komponen kan pada waktu itu ke Golkar. Iya, ke Golkar. Nah, jadi ketika saya dikasih formulir, saya justru aktif ke PDI. Masih PDI waktu itu toh. Iya. Ibu saya, jadi itu dari bapak saya. Walaupun beliau guru di daerah terpencil, tapi beliau selalu menyampaikan Bung Karno. Ibu saya namanya Deborah Luga, masih hidup kalau bapak saya sudah almarhumnya. Ibu saya masih hidup sekarang ini. Nah, dari situ penjelajahan itu kemudian memicu saya untuk ke PDI. Dan kenapa saya mau bertemu dengan Mbak Jati sekarang ini? Karena ada sesuatu yang menggelisahkan saya. Iya, dan sebenarnya sudah terpendam lama Marxisme. Ada pertanyaan dulu ya sebelum kemarin. Wartawan tuh umumnya kan moderat ya. Sehingga majalah tadi itu atau surat kabar dibaca semua orang. Semua orang ya. Lu Anda mau memilih warna merah. Iya. Karena dalam keseharian pemberitaan itu jomplang. Jomplang. Kalau Golkar itu selalu diberitakan, mau kegiatan di tingkat desa apa semua selalu diberitakan kan? Tapi kalau kegiatan PDI ulang tahun cukup lumayan di provinsi, beritakan kecil gini. Itu pun juga mungkin karena saya ada di situ toh, kecil sekali. Iya. Kemudian dalam praktek keseharian kan kalau Golkar berkegiatan itu kan selalu tidak usah pengurus. Jadi pengurus Golkar dulu itu senang sekali. Yang kerjakan itu bupati, camat, apa semua itu yang kerjakan, bukan pengurus Golkar. Iya memang. Waktu itu memang waduh, ya itu memprihatinkan. Saya tahu persis dengan hati saya. Saya dulu waktu di penerangan, tanda tangan Golkar. Waktu saya ditanyakan, kamu tuh semuanya sudah ikut, Pak? Mohon maaf ya. Waktu itu Menteri Penerangan Pak Ali Muntoko. Terkenal ya. Terkenal itu Jenderal Ali Muntoko. Mohon maaf Pak, pada waktu saya disumpah sebagai Menteri, Jatikusumo itu bukan orang baik, orang yang kotor, orang yang jelek, banyak dosa. Tapi karena KTP saya itu Islam gitu.
sumpah tuh sini ada Quran yang mumpah atau dari KUA waktu itu dipegang gini. Saya sumpah pada Tuhan, bukan pada Pak Harto. Ya gitu. Dia nggak bisa jawab, karena dablak gitu. Jadi karena sumpah kepada Tuhan, sakral itu. Sakral. Iya. Dan tidak boleh dikalahkan dengan kepada umatnya, apalagi nggak boleh. Ya kan, secara mutlak gitu loh. Tapi sekarang kan semua pejabat kalau mau menjabat, misalnya presiden, anggota DPR apa semua, kan semua juga disumpah sekarang. Ya tetap disumpah. Ya. Justru karena itulah semakin lama bangsa Indonesia itu dosanya itu semakin besar. Karena semuanya sumpahnya itu semua palsu. Ya. Kalau takut dengan Tuhan, uang 10.000 rupiah di kantor tuh kalau uangnya negara itu milik 360 juta bangsa Indonesia. Meskipun 10.000 rupiah korupsi loh ya. Ya. Ini saya dengar di WA itu Pak Prabowo itu mulai tegas. Ya, akan menghabisi koruptor yang mudah-mudahan betul lah ya. Permasalahannya kira-kira ada nyali pada memberantas korupsi yang sudah mendarah daging, yang sudah sebelum beliau menjabat. Itu kan ada korupsi besar-besaran di sana. Banyak. Iya. Menjual nikel secara ilegal, nambang ini malah perkara Purwodadi Kapuk 2 itu jadi permasalahan yang serius Kalau pagar laut itu kan waduh lebih konyol lagi. Kalau berani itu berarti memang Pak Prabowo itu sadar akan kepentingan rakyat secara umum demi anak cucu yang akan datang. Tapi kalau tidak berani menyentuh itu, ya berarti masih retorika aja. Galaknya iya, tapi abunya tidak ada. Padahal yang kita butuhkan sekarang tindakan. Bukan ucapan. Iya. Jenengan hari ini kok sampai dari Jakarta naik kereta api 12 jam. 12 jam ke sini itu terus inti sarinya itu apa? Jadi sebenarnya dulu saya sudah pernah datang di Citanduy. Iya. Tapi waktu saya datang Mbak Jati sudah keluar. Iya. Tapi sebelum saya datang waktu itu, pokoknya Mbak Jati itu tetap ada di memori saya. Iya, tetap ada di memori saya. Sebabnya apa kok tetap di memori? Saya pikir ada dua hal ya. Menurut saya ada dua hal. Pertama karena waktu Mbak Jati ke Makassar itu semangat untuk perubahan itu kuat sekali Mbak Jati tanamkan, gitu ya. Kita mau memperbaiki bangsa dan negara ini. Nah, itu. Yang kedua, saya mengikuti Mbak Jati di DPR, gitu. Ya. Termasuk gayanya, ya stylenya toh, ya lengan panjang di gunung pakai dasi, keren sekali waktu itu. Keren, iya, keren. Jadi itu hal yang pertama. Dan kemudian setelah reformasi, kok nggak ada Mbak Jati saya lihat. Jadi ibarat rombongan ini kita sama-sama berangkat dari terminal, ya, dari terminal. Tapi ketika tiba di terminal berikutnya, kok Mbak Jati hilang. Ya, padahal Mbak Jati ini orang yang sibuk dulu mempersiapkan segalanya, orang repot lah, termasuk orang repot. Kan waktu itu tidak banyak orang yang mau bekerja, tidak banyak. Termasuk orang yang mau menemani Mega, artinya bersama Mbak Mega berjuang, tidak banyak lah waktu itu. Sekarang baru semua orang tumpah ruah atau. Nah, tapi ketika itu, setelah itu Mbak Jati hilang. Ya, beberapa kali saya tanyakan ke teman, beliau kembali ke Malang. Tapi saya tidak dapatkan penjelasan kenapa tidak Mbak Jati pulang ke Malang apa semua itu. Nah, jadi ada kegelisahan, lalu kemudian melihat kondisi sekarang ini, reformasi bangsa dan negara ini justru ya menurut saya dan banyak orang carut marut. Maka kembali ingatan saya ke
pekerjaan dulu yang dilakukan oleh salah satu yang melakukan itu Mbak Jati keliling Indonesia mencerahkan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua itu mungkin hal yang sifatnya metafisik. Ya. Saya ini digelisahkan oleh sebuah hal yang sampai hari ini tidak banyak orang yang serius bahkan, yaitu ajaran Bung Karno, yaitu Marxisme. Iya dong. Dalam hal itu mungkin ya di seberang sana Pak Jati jauh tumbuh dan berakar dengan Marxisme. Saya sebagai anak orang muda yang sebenarnya jauh tidak punya pendalaman yang kuat tentang ajaran Bung Karno, tapi punya kegelisahan. Nah, kegelisahan itu kemudian membawa saya antara lain mencari pelukis untuk menggambar pertemuan Bung Karno, bukan pertemuannya, Bung Karno menemui Marhain di tengah sawah. Lama saya cari itu dan ketemunya di Surabaya, dipertemukan oleh Mbak Nuni Silalahi. Iya kan? Dan saya yakin ada di HP saya yakin lukisan itu satu-satunya di Indonesia. Iya. Padahal ketika saya mencari itu saya tidak punya uang. Iya kan? Kan biasanya yang mencari pelukis itu orang yang sudah punya uang untuk dipajang ya. Saya tidak punya uang. Dan ketika lukisan itu selesai, saya harus cari uang untuk padahal si pelukis tidak pernah bicara soal harga lukisan, tidak pernah. Iya, tidak pernah. Saya sendiri yang merasa bahwa lukisan ini lukisan mahal, patut ada pengganti cat dan lain sebagainya. Nah, jadi saya berupaya, Mbak, mencari itu mengenai dalam rangka memperlihatkan bahwa sesungguhnya ya ini pemahaman saya, sesungguhnya esensi kemerdekaan itu dari pertemuan itu, menurut saya, ya esensi pertemuan kemerdekaan itu ketika Bung Karno menemui si petani, iya, karena paham saya pada saat pertemuan itu tanggal 1 Oktober 1923 sekitar jam 10 pagi, kenapa Bung Karno emosional untuk memerdekakan Republik ini? Karena tidak tahan melihat kehidupan si Marhain itu, iya. Dan kenapa Bung Karno harus masuk ke tengah sawah? Dia tidak mau, Bung Karno menurut paham saya tidak mau kalau melihat si Marhain itu dalam keadaan duduk tenang segar. Karena itu ketika dia datang ke daerah persawahan di Cijereleng di Bandung Selatan itu, Bung Karno tidak panggil keluar. Padahal bisa kan? Bisa dia panggil. Tidak. Bung Karno kasih tinggal sepeda dan dia jalan masuk. Kenapa dia jalan masuk? Menurut pemahaman saya, dia mau mendengar desah napas si Marhain, melihat keringatnya, ya, untuk memahami tentang pergulatan si Marhain itu. Nah, dari dialognya itulah Bung Karno melihat sedih, prihatin, dan karena itu Bung Karno menurut saya pada saat itu memutuskan Indonesia harus dimerdekakan. Jadi esensi kemerdekaan untuk mensejahterakan kaum Marhain. Betul, itu memang intinya ke sana. Itu memang tujuannya itu untuk memerdekakan kaum Marhain. Kenapa? Karena dia itu bekerja keras, mengeluarkan keringat, mencampur. Itu salahnya siapa? Salah kami kan. Luasnya seberapa itu batasnya pun bambu itu punya keluarga kami semua. Bung Karno menarik kesimpulan bangsa kami itu kerja keras, tanah buminya itu kaya raya, keringatnya bercucuran, tapi kok tetap miskin. Bung Karno berpikir ternyata yang memiskinkan itu adalah sistem pemerintahan, sistem ya. Persis. Ya, mulai itulah Bung Karno lalu mulai membuat buku di bawah bendera revolusi, Indonesia menggugat, untuk wanita Sarina, dan lain sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu saya juga menarik kesimpulan di abad ke-20 ini ya, Bung Karno seorang nabi juga. Nabi itu selalu mengajarkan satu, jangan menindas terhadap orang lain, jangan menjajah terhadap orang lain, jangan menguasai terhadap orang lain. Nah,
Itulah intisari dari Marxinisme. Lalu tapi Marxinisme lama-kelamaan menakutkan bagi orang yang hidup keliru ini. Siapa yang takut terhadap Marxinisme? Terutama adalah kaum kapitalis dari Barat. Itu sangat takut. Kedua adalah orang-orang yang masih fanatik terhadap agama. Fanatik dalam tanda petik terhadap agama, ya. Karena agama itu sebenarnya teori bagaimana mencari dan paham tentang Tuhan, teori. Oleh karena itu orang beragama, entah Islam, entah Kristen, entah Buddha, entah Hindu, harus lulus menjadi manusia yang bertuhan. Oleh karena itu sila yang pertama, Bung Karno menaruh Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kesimpulan saya, Bung Karno itu nabi juga, memberi, mensiarkan terus-menerus tentang kebaikan dan sebagainya, dan bukunya ada. Ya, Tuhan Yesus bukunya ada, disebut Alkitab, atau Injil, Nabi Muhammad ada, Zabur, Taurat ada, dan sebagainya. Bung Karno juga ada, dan buktinya apa? Dengan Pancasila ini semua agama rukun di dalamnya, ya kan? Karena dilindungi ketuhanan yang Maha Esa itu. Melihat situasi ini di negara kita kok masih seperti ini, tawuran di mana-mana, saling membunuh di mana-mana, seperti orang sudah tidak punya penguasa yang tegas gitu loh. Ya karena apa? Sila pertama mereka sudah gagal memahami. Itu inti masalah. Inti masalahnya. Jadi tugas kita sebagai orang pencinta dan Bung Karno dan cinta terhadap leluhur kita, tugas kita adalah pelan-pelan merajut kembali benang merah untuk supaya manusia di negeri ini betul-betul bertuhan. Nah, ini saya lacak sampai ribuan tahun yang lalu. Ternyata 1500 tahun sebelum Masehi, hidup leluhur kita itu sudah bertuhan. Dan orang bertuhan itu memang unik dan aneh. Perilaku adatnya itu setiap daerah nggak sama. Bali, Tuban, Banten, Madura, Irian, Sulawesi, adatnya lain-lain. Tapi intinya orang bertuhan. Misalnya di Bali, kenapa sih pun dikasih baju? Iya. Pur dikasih baju. Hakikatnya jangan sampai ditebangi, ya kan? Kalau ditebangi nanti ekosistem jadi rusak, manusia susah juga akhirnya. Ya. Itu makanya. Tapi begitu ada agama yang lain masuk, dianggap musyrik, syirik, orang nggak bertuhan. Nah ini lalu sejak itulah bangsa kita itu ruwet terus sampai sekarang ini. Gitu, kan? Jadi Pak Jati sebagai orang yang pernah menjadi mesin, ya, atau setidaknya penggerak mesin untuk reformasi dulu, karena keliling kan, keliling Nusantara waktu itu, termasuk datang ke Makassar, lalu di sana ketemu, saya pertemukan dengan anak-anak muda, dan tentu di tempat lain juga begitu. Waktu itu Mbak Jati menjadi pemutar mesin untuk reformasi, ya. Inti reformasi waktu itu kan berantas KKN. Kenapa? Karena kita anggap Orde Baru itu syarat dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang tidak ada sudut di Republik ini yang tidak tumbuh KKN-nya. Bahkan lebih berat lagi. Apa pesan Mbak Jati buat anak-anak muda yang dulu pernah ditemui Mbak Jati, pernah mendengar sarasehan ajaran dari Mbak Jati? Saya pesan saya kepada anak-anak, adik yang muda-muda, bagaimanapun manusia itu tetap manusia. Sampai abad kapanpun manusia itu tetap manusia. Ya, boleh modern, memang harus modern kalau perlu. Bahkan sekarang di Pindad itu membuat kendaraan perang sendiri, ya. Bahkan nanti membuat mobil sipil sendiri, boleh, itu bagus itu ya. Dan itu harus kita dukung ya, buat kepentingan nasional. Tapi semodern-modern zaman justru jangan sampai kita terperosok ke dalam modernisasi yang tak jelas arahnya itu. Disinilah kegagalan reformasi. Bahkan sekarang ini semakin terbukanya viral lewat HP,
antara yang benar dan yang salah itu umumnya tuh malah banyak yang salah dan sengaja disalahkan oleh pihak-pihak asing. Makanya sekarang ini mereka punya konsepsi mudah-mudahan Indonesia nanti itu dipimpin anak yang masih kemarin sore yang belum pengalaman di bidang politik. Oh ya? Pengalaman di bidang itu. Karena kalau sudah dipimpin itu nanti dibayangkan oleh mereka daerah-daerah mesti pengen merdeka. Nah, saat daerah-daerah pengen merdeka itulah Barat akan ikut campur sehingga kita menjadi Sulawesi, Commonwealth, ya seperti Singapura itu kan rakyatnya Inggris, Brunei Darussalam, lalu sana sekatnya Australia itu mengkhawatirkan sekali ini. Mengkhawatirkan sekali. Jadi bagaimanapun surga itu adalah bumi yang namanya Indonesia ini. Di surga itu coba baca kitab-kitab suci. Di surga itu di sana di bawahnya mengalir sungai yang bersih jernih dan gemericik, dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Loh, bicara tentang surga kalau ada jahe dan mericanya itu karena apa? Ya karena surga itu waktu hidup ini, dan dinamakan surga itu adalah Indonesia ini. VOC ratusan tahun kerasan di sini karena di Eropa itu butuh bahan baku dari sini. Hamburger misalnya tanpa bumbu yang gak enak, itulah pala, lalu menjadi sumpah palapa itu. Ingsun tanah mukti palapa lamun durunge kahing Nusantara incor ing tumase guru iki tadamu mana tadamu. Lalu sekarang yang tadi dikhawatirkan itu kalau sampai dipimpin oleh anak muda yang tidak matang apa semua, kan berbahaya sekali. Bahaya sekali. Ya. Mereka tidak siap-siap untuk mengadu domba satu sama lain. Mbak Jati melihat tanda-tanda itu? Iya, melihat tanda-tanda. Saya lihatnya itu di samping katen, ya, tanya kepada Tuhan langsung di dalam tubuh saya, juga membuka kartu tarot. Masa terakhir di bawah kekuasaan Jokowi itu hasil kartu tarot gambarnya kepu-kepuan toh. Ternyata betul sekarang. Di mana-mana tawuran nggak akan tak. Tawuran sebenarnya apa sih? Bentuk apa ya? Bentuk emosional yang tidak terhimpun dan secara liar. Diakibatkan apa? Karena sosial. Misalnya PLN di rumah belum bayar, ini belum bayar, pajak belum bayar, ini belum bayar, ini belum bayar. Itu kan secara fisiologis numpuk itu. Sampai akhirnya anak-anak muda yang tidak punya pengalaman, ya sudah adanya tawuran, tidak punya pengalaman, tidak punya kerja, tidak punya ekonomi. Iya. Dan ini Mahkamah Konstitusi yang mestinya mengatur ritme sistem pemerintahan ini sudah dirubah semua. Waktu kekuasaan Jokowi, ya manusianya diganti supaya karena tujuan dia supaya Gibran itu memenuhi syarat untuk menjadi wapres. Padahal secara hukum dan secara politik tidak memenuhi syarat. Iya. Nah itu kan berarti sudah diatur semua. Belum sampai bisa seperti itu. Karena tidak memenuhi syarat lah itu, maka undang-undang itu diubah di Mahkamah Konstitusi. Iya. Fatal sekali ya, Mbak Jati. Iya. Ya. Semoga apa ya? Ya seperti dulu Mbak Jati keliling menyadarkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Jati ini mudah-mudahan ada yang dengar, baca, resapi dan kemudian tercerahkannya bahwa ternyata kita ini sekarang ini sudah salah jalan. Kan saya ingat Mbak Jati, Bung Karno jauh sebelum kemerdekaan kan sudah mewanti-wanti. Iya toh? Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Dia bilang kan kemerdekaan itu diistilahkan Bung Karno jembatan. Nah, Bung Karno bilang di ujung jembatan jalan akan terbagi dua. Satu kepada keselamatan makhluk, satu kepada kesengsaraan makhluk. Nah sekarang ini kan banyak orang menderita di Republik ini. Ya pemerintah bilang 25 juta, tapi saya tidak percaya itu. Kalau weekend dia bilang 115 juta, jadi lebih besar sebenarnya. Jadi sebenarnya kita salah jalan, ya kan? Iya, salah jalan sekarang. Ya karena adanya sudah diganti tadi itu. Oh, Pancasila itu, iya.
Iya. Oke, jadi harus kembali ke rute awal. Iya. Nah, pesan saya kepada seluruh warga Republik ini, sekali tempo jenguklah tempat leluhur. Jadi di desa manapun pasti ada yang babat pertama kali. Kalau waktu orang pada waktu babat desa, yang dicari itu apa? Mesti sumber air. Karena dengan air itu untuk bisa mengaliri sawah, untuk bisa mengatasi, mandi dan sebagainya. Dan setelah ada sumber air, lalu biasanya itu ada pohon besar. Iya. Waktu zaman masuk ke Orde Baru karena menggunakan tamengnya dengan agama Islam itu, semua dimusrik-musrikan dan sirik-sirikan. Kalau orang pasang bunga di sumber atau di tempat sumber itu seperti itulah, tolonglah kerjakan kembali. Benar itu jangan takut. Kalau benar betul-betul dilakukan, Sang Maha Kuasa yang akan melindungi. Amin. Ya, ya seperti itu ya Mas ya. Terima kasih Mbak Jati ya. Puji Tuhan bisa ketemu Mbak Jati. Semoga pertemuan ini menjadi energi ya untuk kembali ke rute awal bangsa dan negara ini. Terima kasih. Ya, merdeka. Ya, terima kasih ya, puji Tuhan bisa pagi ini bisa dapat energi baru.